Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Melani dengan NIM C1401247179 dari kelompok 1 Paralel 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana pembuatan peta cut and fill dengan menggunakan aplikasi server. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasinya sampai muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa register letter aja, lalu ke finish. Dan kita buat new plot. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, langkah pertama yaitu kita ubah terlebih dahulu ukuran dari kertas ataupun peta yang akan kita buat ini. Caranya kita ke file ini, bagian atas, lalu ke page setup. Untuk ke size-nya kita ubah ke bagian letter, lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan buat bingkai ataupun garis tepi dari peta ini. Caranya itu di bagian atas ada rectangle ini. Kita klik sampai muncul tanda plus seperti ini. Lalu bisa tarik garis dari kiri atas sampai ke kanan bawah seperti ini. Oke, kita ulang. Oke, setelah seperti ini kita masuk ke bagian grid, ke data. Nah, di sini kita masukkan data lan 1 dari hasil field trip kemarin. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Nah, untuk tampilan seperti ini kita bisa klik OK aja. Nah, di sini untuk spacing-nya kita ubah ke 1. Dan bawah juga kita ubah ke 1, lalu kita klik OK. Ini kita yes aja. Kita tunggu sampai selesai di bagian sininya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik OK. Dan bisa kita close dan jangan disimpan, kita klik no aja. Tahap selanjutnya itu kita ke bagian map, new, dan kita akan buat contour map dari lahan 1. Nah, kita masukin aja data lahan satunya seperti ini. Setelah muncul, kita bisa edit beberapa komponen dari warna dan juga lain sebagainya dengan cara kita klik konturnya. Lalu di bagian property manager ini, di bagian level, kita scroll. Untuk di bagian field contours ini, kita bisa checklist dari field contoursnya, color scale, terus di bagian bawahnya itu ada minor contour, kita klik juga yang show labelsnya. Untuk field color, kita ubah dari grayscale jadi blue red 1, kita scroll cari ke blue red 1. Nah, ini. Nah, setelah muncul seperti ini, sekarang kita mau namain keterangan dari color scale-nya. Kita klik terlebih dahulu ininya, color scale, di bagian property manager, di bagian title text, kita klik text editor, dan kita ubah keterangan dari si color scale-nya itu jadi elevasi, dan satuan itu cm. Kita klik OK, dan kita ubah posisinya dari kiri ke atas seperti ini. Nah, setelah itu kita mau masukin profil dari kontur lahan ini. Kita klik terlebih dahulu gambarnya, kita klik kanan ke add, lalu ke profile. Setelah itu muncul tanda plus seperti ini, kita akan buat garis potong dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. Caranya itu kita klik terlebih dahulu bagian kiri atasnya itu, kita klik 1 kali, lalu kita tarik garisnya sampai ke garis bawah ini, yang kanan bawah. Kita klik 2 kali untuk menguncinya. Seperti ini sampai muncul yes. Setelah itu kita bisa masukin volume dari datanya. Kita dari kontur data lan satunya kita klik, lalu ke bagian grid atas kita masukin volume. Nah, di sini kita masukin juga data lan satunya. Dan untuk volumenya sendiri, dari Paralel 1 telah mencari tahu data ataupun konstan Z-nya senilai 9.21589071 yang merupakan nilai dari rata-rata ataupun kontras dari warnanya gitu. Terus untuk Z scale vektornya kita isi 0.01. Dan di sini kita bisa klik OK aja. Dan kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita bisa cross check lagi di bagian cut and fill volumes-nya, dimana untuk cut and fill volume ini dipastikan harus memiliki nilai yang sama gitu. Dimana nilai yang sama ini diperoleh dari kita memasukkan data yang Z yang tadi itu gitu. Setelah itu, setelah mau tahu volumenya, di sini kita mau masukin data ataupun peta 3D-nya dengan cara klik kanan kontur, lalu ke add, lalu ke 3D surface. Sini kita masukin data lan 1. Nah, udah. Di sini kita juga mau ubah warnanya. Untuk yang layer tadi, di uppernya kita ubah ke blue red 1, dan kita mau warnain juga untuk fill propertiesnya jadi warna coklat. Nah, untuk yang bagian profile ini juga kita warnanya di warna coklat, cara sama di properties.
Kita ubah foregroundnya jadi coklat seperti ini. Lalu untuk di bagian petanya kita bisa lakukan trackball supaya terlihat jelas dari bentuk 3D-nya gitu. Kita bisa arahkan kanan kiri depan belakang aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya itu kita akan memberikan warna supaya perbedaan warna ini kontras gitu antara warna merah dan warna biru. Cara itu kita klik di si konturnya, lalu di bagian level tadi di fill color ada titik 3, kita klik aja. Nah, di sini ada pembagian warna ataupun color mapnya. Pertama kita klik merah paling ujung ini, lalu kita ubah value-nya. Seperti ini kita ubah value-nya. Jadi nilai yang titik Z tadi kita masukin. Lalu untuk yang birunya juga kita masukin, kita klik biru paling ujung seperti ini. Lalu kita ubah value-nya jadi seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat jelas perbedaan atau warna kontrasnya. Yang terakhir kita bisa masukin arah mata angin, terus juga identitas maupun judul dari pembuatan peta ini. Setelah itu bisa dirapikan untuk merapikan aja gitu, supaya lebih tersusun rapi. Caranya itu untuk arah mata angin sama kayak kemarin, kita ada tanda plus di sini, kita klik aja, lalu kita di sini kita masukkan dan kita perbesar ukurannya. Nah, seperti ini, lalu ubah simbolnya jadi GSI North Arrow dan simbolnya kita bebas pilih. Jadi mungkin kita rapikan terlebih dahulu supaya lebih tersusun rata gitu untuk pembagian tempatnya. Untuk profil bisa kita ke ataskan sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk arah mata anginnya kita sesuaikan lagi dengan arah utara dari gambar lahannya. Caranya itu kita melakukan free rotate di sini di sebelah trackball, kita klik aja, kita bisa putar arahnya sesuai dengan arah utara yang sebenarnya gitu dari gambar. Nah, kurang lebih kalau di gambar itu mengarah ke sebelah sini utaranya seperti ini. Nah, sudah jadi untuk arah mata anginnya. Sekarang kita terakhir masukin judul beserta identitas dari pembuatan lahannya. Di bagian sini ada kotak berbentuk A ataupun teks, kita bisa klik aja di sini. Untuk formatnya itu Times New Roman, karena lumayan panjang tulisannya, jadi di sini saya ubah untuk ukurannya jadi 25 dan kita bold, dan di rata tengah untuk formatnya itu ada peta cut and fill lahan 1 Louis Kopo. Dan satu lagi kita mau masukin identitas, caranya itu kita masih klik satu kali lagi. Sini kita ubah juga formatnya Times New Roman. Untuk nama kita pakai 20 dan di rata kiri dan tidak di bold. Formatnya itu ada nama, name, paralel, sama tanggal pembuatan dari peta ini, yaitu di hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026. Sini bisa klik OK, dan di sini kita bisa bantu rapihin lagi. Kita ubah ke select terlebih dahulu. Di sini untuk petanya ataupun judulnya kita bisa ke bagian tengah ini sini. Nah, seperti ini, dan bagian identitasnya bisa kita sesuaikan lagi di sebelah kiri pojok seperti ini. Berikut merupakan gambaran dari peta cut and fill lahan 1 Louis Kopo menggunakan aplikasi server. Nah, di sini terakhir kita mau menyimpan ataupun ekspor hasil peta yang sudah kita buat. Cara itu kita ke file, sini kita ekspor. Nah, di sini kita bisa namain aja sesuai keinginan. Kalau saya akan menamakannya peta cut and fill lahan 1 Louis Kopo BDP 61. Dan untuk tabsnya sendiri kita ubah ke JPG seperti ini, lalu kita klik save. Nah, setelah ini sudah tersimpan di dalam file teman-teman semua gitu. Mungkin sekian tutorial dari saya untuk cara pembuatan peta cut and fill menggunakan aplikasi server. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.